Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Kamaru, NIM 3142096. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran membaca. Baiklah, langsung saja saya akan menampilkan artikel yang saya dapatkan. Judul artikelnya yaitu tentang tuntunan bahasa akademik sekolah untuk pemahaman hubungan fungsional proyek penelitian desain peran bahasa dalam membaca dan belajar. Judul sudah sesuai dengan isi, di dalamnya menggambarkan tuntunan bahasa akademik sekolah berdasarkan tuntunan konsep berurusan dengan hubungan fungsional. Dengan menggunakan proyek penelitian desain itu hanya mendorong perkembangan belajar bahasa akademik, pemahaman konseptual dalam interaksi representasi semiotik yang berbeda. Yang kedua ada pendahuluan. Di pendahuluan yang dijelaskan di dalam pendahuluan bahwa pemahaman konseptual siswa tentang hubungan fungsional dalam konten dan bahasa pengetahuan belajar mengajar terintegrasi. Di dalamnya juga membahas peran bahasa dalam proses berkembang pemahaman konseptual diselidiki untuk konsep matematika fungsional hubungan untuk mengembangkan teoritis dan empiris dasar untuk kebutuhan praktis. Ini peran bahasa dalam proses belajar siswa terhadap hubungan fungsional harus dipahami secara mendalam, termasuk spesifikasi tuntunan bahasa khusus topik. Jadi, maksud dari proyek penelitian desain ini tidak hanya untuk memecahkan masalah praktis atau bagaimana mendorong pemahaman siswa, tetapi juga untuk berkontribusi. Nah, dan yang kedua ini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini diambil dari buku teks awal Jindal 2013. Dan ada nilai kebaruannya pada penelitian ini, yaitu konseptualisasi pemahaman ini terdiri dari jaringan padat kepingan-kepingan pengetahuan yang membutuhkan pemunian potongan-potongan pengetahuan yang kita sebut aspek pengetahuan itu konstruksi pemahaman sebagai jaringan faset berhasil dikombinasikan dengan Hebli membangun pemadatan ke dalam konsep yang lebih padat saat mempelajari konsep baru diperoleh dan kemudian dihubungkan satu sama lain. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini di dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu seperti menganalisis data, analisis kualitatif dari transkrip wawancara yang eksperimen. Desain yang dipilih adalah dilakukan dengan tujuan menentukan konsep dan tuntunan bahasa dalam proses pemecahan masalah atau memperoleh pemahaman konseptual. Dan yang keempat ada hasil. Hasil penelitian ini secara substansial berkontribusi pada wacana atau penelitian tentang konten dan fungsi pembelajaran terintegrasi bahasa dengan menawarkan solusi praktis untuk ruang kelas dan meningkatkan wacana teoritis tentang peran bahasa akademik untuk matematika belajar. Penelitian desain yang memungkinkan penyelidikan proses pembelajaran dapat memberikan wawasan tentang keterkaitan yang kompleks dari peran komunikatif dan epistemik akademis sekolah bahasa menjadi media pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada saat yang bersamaan.